Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini adalah ajakan juru selamat Matius 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Bacaan ini memberikan makna yang sangat berarti bagi setiap orang beriman kepada Yesus. Di mana dalam ayat 25 Yesus menyampaikan ucapan syukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini memberi teladan berharga bagi kita, agar kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang kita alami, seperti yang dicontohkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Dan berikut di mana Yesus mengatakan bahwa ia telah mendapatkan sesuatu yang sangat rahasia dari Allah Bapa, yang tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai, namun dinyatakan kepada orang kecil. Pertanyaannya adalah, apakah itu yang dimaksud oleh Yesus yang disembunyikan kepada orang bijak dan orang pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil? Yang dimaksud oleh Yesus adalah jalan keselamatan. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di mana banyak orang yang tahu, namun hati mereka tertutup untuk percaya, karena mereka merasa benar sendiri dengan kepandaian mereka sendiri. Dan pada ayat 26 Yesus mengatakan, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Artinya, yang berkenan kepada Allah Bapa itu adalah ucapan syukur. Ucapan syukur dari kita sebagai orang beriman, yang kita ucapkan dengan tulus hati dan benar-benar kita lakukan dengan penuh iman. Artinya, bukan akting, bukan dibuat-buat, dan bukan untuk menarik perhatian orang banyak, melainkan kita lakukan dengan penuh iman untuk kemuliaan Allah. Itu paling benar. Jadi kalau umpamanya Yesus mengatakan bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan. Ini dapat kita baca di ayat 27. Yang dimaksud oleh Yesus tentang apa yang diserahkan oleh Bapa kepadanya adalah kuasa, yaitu kuasa atas langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kuasa untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia dari segala dosa. Ini dapat kita yakini dari berbagai mukjizat yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri sebagaimana tertulis dalam Injil. Dan selanjutnya di mana di situ ia mengatakan bahwa
tidak seorang pun mengenal Allah selain anak. Dan sebaliknya. Hal ini seringkali dipertanyakan oleh banyak orang. Bagaimana hubungan dan kedekatan Yesus dengan Allah itu sendiri. Terkesan sangat misteri. Namun sesungguhnya tidak. Ini jugalah yang dikatakan oleh Yesus pada ayat 25 tadi. Bahwa tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi dinyatakan kepada orang kecil. Siapa orang kecil itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan rendah hati. Dan orang-orang yang kepada anak itu berkenan menyatakan. Dan yang terakhir adalah Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Itu pada ayat 28. Di situ Yesus mengatakan bahwa ia akan memberi kelegaan. Artinya, Yesus itu memberi kelegaan kepada setiap orang yang datang kepadanya, terlepas dari segala tekanan dan keterpaksaan. Dan pada ayat 29, Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang dimaksud adalah tanggung jawab dan beban yang ringan. Dan Yesus juga melanjutkan dengan kata-kata di mana dia meminta orang beriman kepadanya untuk belajar kepadanya karena ia lemah lembut dan rendah hati. Dan barang siapa yang belajar kepadanya, jiwanya akan tenang. Ya. Jiwa orang beriman dan yang belajar kepada Yesus dan percaya kepadanya akan mendapatkan ketenangan. Belajar pada Yesus untuk melakukan segala sesuatu dengan benar dan baik, karena Yesus adalah kebenaran. Jadi intinya adalah, kalau kita mau datang kepada Yesus, sama halnya ketika kita telah melakukan hal baik dan benar, melakukan kebenaran itu dengan baik, dan melakukan kebaikan itu dengan benar, maka kita akan mendapatkan beban dan tanggung jawab yang ringan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Contohnya adalah seorang siswa. Umpamanya seorang siswa yang menuruti teladan Yesus, melakukan kegiatan belajar dengan benar dan baik. Siswa yang belajar baik dan benar, boleh dipastikan bahwa tidak mendapatkan kesulitan, terutama pada saat ulangan atau ujian. Untuk menjawab soal ujian atau ulangan tentu itu bukan beban berat baginya. Tapi, jika seorang pelajar atau siswa tidak belajar dengan baik, maka menghadapi ulangan atau ujian adalah tantangan yang sangat mendebarkan atau menakutkan. Karena siswa itu belajar tidak baik dan belajar tidak benar. Memang sama halnya seperti siswa-siswa lain. Setiap hari berangkat dari rumah ke sekolah. Tapi ketika sampai di sekolah, belajarnya tidak fokus. Konsentrasinya tidak fokus. Pikirannya entah kemana-mana. Ya, bisa saja ketika di sekolah lebih banyak main-main, gosipin teman, atau mungkin saja pacaran. Jadi inilah hal-hal yang mempengaruhi bagaimana setiap orang, baik orang beriman atau orang tidak beriman, kalau dia melakukan sesuatu dengan tidak benar, pasti dia akan mendapatkan kesulitan. Jadi intinya adalah, jika melakukan sesuatu dengan benar dan baik, sama halnya dengan apa yang diajarkan oleh Yesus untuk datang kepadanya. Karena Yesus adalah kebenaran, dan bersama Yesus orang percaya mendapatkan kelegaan. Karena Yesus lemah lembut
dan rendah hati, maka setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan ketenangan. Itulah inspirasi yang dapat kita jadikan sebagai pembelajaran bagi kita untuk memperkaya iman kita. Semoga bacaan ini memberi keteguhan dan menjadikan kita semakin meneladani Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.